Kondisi Gor Karet Tengsin Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu malam terlihat lebih lengang dari sebelumnya. Kasur-kasur darurat atau velvet yang tadinya diisi oleh para tunawisma hasil penjaringan Satpol PP di kawasan Jakarta Pusat ini terlihat kosong dan tak digunakan. Belum diketahui pasti alasan para tunawisma meninggalkan fasilitas penampungan sementara yang disediakan Pemprov DKI ini. Sebelumnya puluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kedapatan berkeliaran pada masa PSBB diamankan petugas Satpol PP di kawasan Jakarta Pusat. Mereka terpaksa diamankan dalam rangka meredam penularan virus corona di jalanan. Setidaknya ada 33 orang yang terjaring razia Satpol PP. Mayoritas adalah pemulung, pengamen jalanan, hingga seorang narapidana yang baru dibebaskan tetapi tidak memiliki tujuan pulang. Masing-masing orang menempati satu velvet dari total 100 kasur yang disediakan. Menurut aturan yang berlaku, mereka seharusnya tidak diperbolehkan pulang sampai ada keluarga yang menjemput dan bersedia membuat pernyataan untuk mematuhi aturan PSBB. Petugas dari Dinas Sosial DKI Jakarta Pusat akan terus melakukan pendataan, asesmen hingga memberi makan 2 kali sehari, yakni pada saat sahur dan buka puasa bagi para tunawisma yang terjaring razia Satpol PP. Liputan CNN Indonesia. Priscila Dauhan berada di Gor Karet Tengsin saat ini untuk informasi terkini terkait pemindahan warga tunawisma yang terdampak ke Gor Karet Tengsin. Selamat pagi, Cila. Hingga saat ini, Cila, masih adakah orang yang tinggal di dalam Gor dan berapa orang yang saat ini berada di sana dan bagaimana kebutuhan mereka? Iya, selamat pagi Amel. Benar sekali kalau saat ini di gelanggang olahraga Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang ini saya melihat tinggal 2 orang saja penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang tinggal di sini. Mereka ini mengaku kalau mereka sudah ada di sini sejak kemarin setelah mereka terdampar begitu di Terminal Kampung Rambutan karena tidak mendapatkan akses untuk kemudian kembali ke Pekanbaru untuk bekerja. Dan memang kedua orang tersebut mengatakan kalau fasilitas yang diberikan di GOR ini cukup begitu. Saya akan ajak Anda untuk melihat lebih detail bagaimana kondisi GOR di sini dan apakah memang layak untuk menampung para PMKS yang terpaksa harus tinggal di sini karena ketahuan melanggar aturan PSBB. Ini terlihat di belakang saya ada tempat tidur darurat begitu Amel. Ini tadi saya hitung jumlahnya sekitar 45 tempat tidur darurat. Kemudian juga ada terpal di sebelah kiri ini untuk alas begitu, bisa dibilang untuk karpet tempat para warga yang ditampung di sini untuk beristirahat, untuk tiduran begitu Amel. Kemudian juga ada 2 kamar mandi untuk wanita dan juga pria. Ini ukuran dari GOR ini cukup luas begitu sehingga memang memungkinkan mereka untuk bisa beristirahat dengan tenang dan juga tidak berdesak-desakan begitu Amel. Dan informasi yang kami peroleh dari penjaga gelanggang olahraga di sini, kalau dari hari Jumat kemarin ini pihak Dinsos DKI Jakarta ini sudah mendata sekitar 55 PMKS, kemudian di hari Sabtunya ini sudah ada sekitar 28 PMKS yang dipulangkan atau pulang ke tempat keluarga dengan jaminan begitu. Jadi keluarga ada yang datang ke sini, kemudian ia menjamin kalau ini adalah keluarga saya, kemudian mereka mengisi surat jaminan dengan isinya itu keyakinan kalau mereka tidak akan melanggar aturan PSBB lagi. Ada hitam di atas putih begitu Amel. Kemudian juga akhirnya para warga yang ditampung di sini itu bisa kembali ke keluarga. Dan juga tapi memang pantauan kami ini dari pagi tadi ini hanya sekitar 2 orang saja di GOR ini yang ditampung di sini dengan fasilitas seperti ini. Kemudian juga mereka mengaku mendapatkan makanan begitu 3 kali sehari untuk yang tidak berpuasa. Kemudian untuk yang berpuasa ini ada makan di waktu berbuka dan juga di waktu sahur. Kemudian juga
Mereka juga bercerita tadi sempat Amel kalau mereka sebenarnya ingin sekali kembali ke tempat mereka bekerja saat ini di Pekanbaru, tidak untuk pulang kampung tapi juga hanya untuk bekerja karena mereka merasa mereka harus mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Namun saat ini mereka masih menunggu sebenarnya apa arahan dari pihak Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini, karena kami juga melihat beberapa petugas memang datang ke sini namun hanya untuk melihat saja bagaimana kondisi di sini, untuk mendata kemudian, namun juga belum ada kejelasan bagaimana nasib mereka, apakah mereka harus dipulangkan ke daerah asal mereka dan juga atau mereka dapat pergi ke tempat yang mereka inginkan, yakni ke tempat mereka bekerja untuk kemudian mencari nafkah. Dan juga data yang kami peroleh juga ini dari 55 PMKS yang ada ditampung di sini ini mayoritas atau sekitar 38 diantaranya merupakan warga KTP DKI Jakarta, karena memang kita tahu mereka yang ditampung di sini ini kedapatan masih ada di pinggir jalan, kemudian itu juga melanggar aturan PSBB sehingga ditampung di sini. Namun sisanya ini artinya masih ada warga di luar KTP DKI Jakarta seperti dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah yang terpaksa ditampung di sini dan bahkan menyerahkan diri untuk kemudian bisa ada di sini untuk beristirahat dan juga untuk menunggu kejelasan bagaimana nasib mereka selanjutnya. Kita berharap saja supaya nantinya pihak Dinsos ini juga bisa lebih aktif untuk kemudian bertanya bagaimana nasib mereka dan juga menentukan langkah apa yang harus warga PMKS ini lakukan selama di masa penampungan ini. Baik, baik Cila, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.